Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu senantiasa sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti. Saya salah satu mahasiswa dengan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP Yasika Majalengka. Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai pembelajaran tentang dongeng. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian, ciri, struktur, unsur, dan jenis-jenis. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dongeng. Secara definisi, dongeng merupakan suatu karya sastra lama yang berisi tentang cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi, yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga merupakan cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana tujuannya yaitu untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Cerita dongeng juga sering digunakan untuk membantu anak-anak belajar berimajinasi serta membentuk dan membangun karakter mereka. Kita akan belajar mengenai ciri-ciri dongeng. Dongeng juga memiliki karakteristik tersendiri loh. Adapun yang membedakannya dengan jenis karya sastra lainnya. Berikut ciri-ciri dongeng adalah yang pertama, itu adalah cerita dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Kedua, cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Ketiga, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara terperinci. Keempat, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Dan yang kelima, pada umumnya dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Baik teman-teman, untuk yang ketiga kita akan mengenal dongeng secara struktur. Secara umum, cerita dongeng terdiri dari 3 bagian penting. Adapun struktur dongeng adalah yang pertama, yaitu adanya pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pengantar dalam cerita dongeng. Pendahuluan ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi dari cerita dongeng. Yang kedua, itu ada isi atau peristiwa. Isi atau peristiwa ini merupakan bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya ini menceritakan mengenai setiap kejadian dongeng secara berurutan. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata-kata penutup. Kita akan masuk kepada materi unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Nah teman-teman, dalam setiap cerita dongeng itu mengandung unsur-unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama lainnya. Adapun unsur-unsur intrinsik secara umum dalam dongeng yaitu yang pertama, itu ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama yang mendasari suatu cerita dalam dongeng. Terdapat 2 jenis tema yang ada dalam sebuah cerita dongeng, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. Yang kedua, itu ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana dalam dongeng pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, itu ada alur. Alur merupakan urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibatnya. Pemahaman alur akan memudahkan kita memahami peristiwa
dongeng. Oke teman-teman, untuk selanjutnya itu yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku di dalam cerita dongeng yang mengalami berbagai peristiwa. Kemudian yang kelima itu ada penokohan. Penokohan yaitu cara pengarang dalam menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu dalam segi karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh dalam cerita dongeng. Kemudian yang keenam itu ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng atau dari sudut mana pengarang ini mampu memandang ceritanya. Kemudian yang ketujuh itu ada majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng menjadi lebih hidup. Dan yang terakhir sahabat, itu ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya. Baik teman-teman, untuk yang terakhir kita akan masuk kepada jenis-jenis dongeng. Ada beberapa jenis dongeng yang dapat dikenali berdasarkan ciri khasnya dan isi ceritanya. Adapun beberapa jenis dongeng secara umum adalah yang pertama, itu ada mite atau mitos. Mite atau mitos ini merupakan jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, atau dewa-dewi. Nah, beberapa contoh dari dongeng mite atau mitos ini adalah yang pertama itu ada dongeng Nyi Roro Kidul. Yang kedua itu ada dongeng Jaka Tarub. Dan yang ketiga itu ada dongeng Laweyan. Kemudian yang kedua itu ada dongeng Sage. Dongeng Sage ini merupakan jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, serta kebaikan. Nah, untuk contoh dari dongeng Sage ini adalah yang pertama itu ada dongeng Calon Arang, yang kedua itu ada dongeng Cium Wanara, dan yang ketiga itu ada dongeng Air Langga. Kemudian teman-teman, untuk yang ketiga dari jenis dongeng ini adalah fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku layaknya manusia. Nah, untuk contoh dari dongeng fabel ini itu yang pertama adalah dongeng Sang Kancil, yang kedua itu ada dongeng Buaya dan Burung Hantu, dan yang ketiga itu adalah dongeng Rusa. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya itu adalah dongeng legenda. Legenda ini merupakan jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa masyarakat setempat, di mana masyarakat ini menganggap bahwasannya hal-hal itu benar-benar terjadi, tetapi tidak mereka menganggapnya itu suci atau sakral. Contoh dari dongeng legenda ini adalah yang pertama itu ada dongeng Lutung Kasarung, yang kedua itu ada dongeng Danau Toba, dan yang ketiga itu ada dongeng Batu Menangis. Nah, untuk yang terakhir dari jenis-jenis dongeng itu ada dongeng parabel. Dongeng parabel ini merupakan jenis dongeng yang ceritanya itu mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat. Nah, untuk contoh dari dongeng parabel ini adalah dongeng Malik Kundal. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi mengenai dongeng, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur intrinsik, dan jenis-jenis dongeng, apakah teman-teman sudah paham? Semoga teman-teman dapat memahami pembahasan yang telah disampaikan tadi.